Sayyidatu Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala Hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, monggo Bapak Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengumpulkan kita di majelis yang mulia, majelis Obama, obrolan agama malam Ahad, yang kalau saya lihat satu persatu tampaknya yang hadir di sini dari berbagai penjuru jamaah pengajian di Kecamatan Danurejan. Saya lihat ada jamaah dari Musola Al-Mukayyab, dari Musola Baitus Sholihin, Musola Al-Hikmah, Masjid Iftahus Salam, alhamdulillah, Masjid Istiqlal, patut kita syukuri. Semoga acara malam hari ini menjadi ajang silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Obama yang dirahmati Allah, tadi MC Master Seremonial Ustaz Ruli menyampaikan malam ini kajiannya adalah kisah Nabi yang mulia Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Berbicara tentang Nabi Isa, ini merupakan kewajiban kita. Mungkin kalau nabi-nabi sebelumnya hanya sekedar cerita atau kisah, meskipun juga mengandung ibrah dan pelajaran, Nabi Isa berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kita punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain, Bapak Ibu. Minimal panjenengan bisa menyampaikan kepada garwonya, si garane nyowo. Bapak-bapak bisa menyampaikan kepada istrinya ketika menjelang tidur, atau ibu-ibu menceritakan kepada suaminya ketika menjelang tidur, atau menyampaikan kepada putra-putrinya. Karena kisah Nabi Isa ini kisah yang cukup menakjubkan, dan kisahnya banyak Allah tuliskan di dalam Al-Quran, khususnya surat Maryam, surat yang ke-19 juz 16, jumlah ayatnya 98. Sebenarnya rangkaian kisahnya mulai dari ibunya Nabi Isa yang bernama Maryam. Bahkan sebelum itu ada juga kisah yang menakjubkan, kisah dari Maryam itu sendiri. Untuk lebih memudahkan mengucapkan,
Boleh nih pakai kata Siti Maryam. Asal kita tahu saja bukan orang Jawa Siti Maryam, tapi Siti singkatan dari Sayyidati, ibunda yang mulia. Dan namanya Allah abadikan, satu dari 4 wanita yang diistimewakan Allah. Fatimah, anak Nabi sendiri, dari istri yang pertama Khadijah, namanya juga Allah abadikan, menjadi 4 wanita istimewa. Yang ketiga Asia, istri Fir'aun, dan yang keempat Maryam. Jadi ibunya Nabi Isa saja diistimewakan oleh Allah sebagai wanita yang suci dan disucikan, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, baik disentuh secara umum maupun secara khusus. Secara umum itu bukan semua coba, orang sengaja senggolan suk-sukan, enggak pernah. Dan memang hakikat martabat wanita seharusnya seperti itu, menghindari suk-sukan, sel-selan itu. Ketoe pasar lagi ramai, mall berjubel, menghindar. Orang malah merobos langsung senggol-senggolan, lah kesempatan itu. Nah, mestinya begitu. Kodrat wanita ini kok disentuh secara umum. Apalagi khusus, paham ya khusus ya? Rambut cacing aja nih. Tapi yang penting paham. Jadi benar-benar suci dan disucikan. Memang doanya begitu, minta perlindungan dari Allah, terbebas dari godaan setan yang terkutuk. Itu doanya Siti Maryam. Siti Maryam sendiri Bapak Ibu itu anak yang dinadarkan kepada Allah. Bapaknya bernama Imron, ibunya bernama Hana binti Fakus. Itu istrinya Imron atau ibunya Maryam. Ini berbeda dengan Imron bapaknya Nabi Musa ya, kan namanya juga Imron. Punya istri namanya Yukabat. Jadi Yukabat ibunya Musa. Musa anak Rakil. Kakaknya namanya Harun, juga jadi nabi. Kakaknya lagi namanya Miryani. Ini Imron beda lagi. Imron wanita laki-laki yang mulia, terhormat dan teladan di masanya. Menikah lama dengan Hana binti Fakus, belum dikaruniai anak, dan mama belum berniat. Sampai usia senja baru berniat punya putra saat melihat seekor burung ngeloloi anak-anak burung itu. Nah terus timbul hasratnya ingin punya anak di usia senja, dan hampir dipastikan tidak bisa hamil, tidak punya anak, karena hasrat saja tidak punya. Tapi kali ini muncul hasratnya, maka mulai berikhtiar, mohon kepada Allah, bahkan bernadar. Ini Bapak Ibu, mungkin ada di antara jamaah yang belum punya putra, sudah lama menikah, 8 tahun, ada mungkin ya, adalah ya. Itu masih bisa. Bahkan lebih dari itu masih bisa, asal ikhtiar, mohon kepada Allah atau bernadar. Ini bernadar ini, ibunya Maryam bernadar, Hana binti Fakus bernadar, nanti kalau punya anak soleh akan dipersembahkan kepada Allah menjadi ahli ibadah. Jadi tinggalnya di masjid di Baitul Maqdis. Ternyata ketika lahir anaknya perempuan. Kan tadi doanya ingin menjadi anak soleh. Soleh kan laki-laki, anak perempuan solehah.
ternyata anaknya perempuan yang bernama Maryam. Tentu Allah punya maksud baik, niat yang baik. Hana sendiri kan tidak tahu, zaman segitu belum ada USG, Bu, kurang ngerti lah nama itu. Saya kira orang juga tidak pada tahu, ini cuma nebak-nebak saja. Kadang kebetulan belum sering nebak-nebak anakku lanang-lanang 10 itu. Anak saya nomor 2 itu dulu laki-laki, Bu, sampai di USG itu laki-laki. Masalah dulu perempuan. Yang kelima itu Pak dulu 2 bulan itu positif, terus gempa, ini kan betul 2006, pelayu-pelayu, rampung gempa, USG, hilang itu, nggak jadi. Terus terasa lagi, 6 bulan USG, laki-laki Pak, 8 bulan USG, laki-laki, masa lahir perempuan. Itu nggak bisa ditebak. Padahal saya sudah menyiapkan nama judulnya Rafid. Ternyata perempuan Rafidah, tambahin Rafidah, depannya tambahin Amanda. Kan kalau panggilan 10 itu tak kasih Amanda, amanah dari Allah. Oh benar-benar amanah berarti nggak boleh nolak. Hana binti Fakus ternyata Allah berikan anak perempuan bernama Maryam. Tiwas nadar, maka tetap niatnya dinadarkan kepada Allah untuk menjadi juru kuncinya Baitul Maqdis. Sangat terhormat Bapak Ibu. Di zaman itu pemegang kunci Baitul Maqdis selama ini laki-laki semua. Jadi Maryam itu wanita pertama yang memegang kunci Masjid Baitul Aqsa. Sangat terhormat. Tinggalnya di mihrab, kamar masjid yang seperti ini ya. Tapi kan ini laki-laki. Kalau bahasa sekarang marbot. Sepertinya terjadi penurunan mana nih, penyempitan dan kesannya negatif jadi marbot. Padahal mulia Bapak Ibu. Marbot itu mulia. Di zaman Khalifah Abdullah Mubarak, jadi marbot masjid itu digaji Pak oleh pemerintah sebagai pegawai negeri, pegawai pemerintahan. Gajinya kalau dirupiahkan sekitar 4 juta. Jadi marbot masjid. Taruh ini berapa? Gak digaji, Allah yang menggaji, amin. Insya Allah banyak berkahnya. Dosen saya S1-nya marbot masjid, S2 marbot masjid, S3 masih jadi marbot masjid. Sekarang sudah profesor, baru tinggal di rumah sendiri. Berkah dari ngopeni masjid Pak, S1, S2, S3 lancar. Kemudian ada barokahnya yang ngopeni masjid. Sini kan banyak nih mahasiswa. Tukang adam digaji. Di Jogja kan tidak semuanya. Masjid di Ponegoro 3 juta gajinya Pak. Tapi syaratnya hafid Quran 30 juz. Kalau cuma juz 30 nggak bisa. Tapi kebanyakan kalau sudah lulus kuliah, UIN, terus pindah kembali ke kota, pulang kampung. Padahal ditawari jadi muadzin tetap dengan gaji 3 juta, ini ada benar. Tapi dapat barokahnya rata-rata lulus diterima di BUMN, Pertamina, OJK, kantor pajak, wah kecai duit itu. Barokah dari pekerjaannya tukang adzan itu masjid di Ponegoro. Kalau masjid-masjid kecil ya mungkin nggak begitu besar ya. Masjid Solehin belakang Malioboro sebulan 500.000. Kesombatan. Nggak pakai syarat, ya cuma hafal, sebenarnya bisa ngimami. Tapi kalau masjid Bandara Sultan kemarin ada tawaran kalau mau jadi marbot di sana 10 juta gajinya 1 bulan bersih, makan minum gratis. Tapi ya hafid Quran. Teman-teman tak tawari nggak pada mau. Jawabannya 10 juta kurang dari Jakarta. Mutak batin, paling berapa Quran.
Dan niat ya bisa gampang. Pena itu cuma di bandara nggak kemana-mana. 10 juta 1 bulan. Yang murah lagi Masjid Hasan Hussein di Muntilan itu ada. Itu nggak perlu hafid 30 juz, 3 juz saja cukup. Tapi juga nggak sebesar di surga. Itu marbot masjid Pak, di zaman Khalifah Abdullah Mubarak dimuliakan, tidak gratisan gitu. Kadang orang nggak melihat dengan sisi yang negatif. Dan Maryam itu wanita pertama yang jadi marbot masjid, disediakan kamar sendiri dengan ditutup tabir. Tabir zaman itu paling cuma kain, apa triplek, sudah ada belum tripleknya? Harusnya sudah itu. Jadi betul-betul Allah mensucikan, suci dan disucikan, tidak pernah disentuh oleh wanita, oleh laki-laki. Ibunya juga suci, anaknya Maryam juga suci. Bapak Ibu, di zaman itu banyak fenomena tentang sihir. Maka Allah sebagai maha sihir tentu saja tidak kalah dengan makhluknya. Maka Allah pun menunjukkan kemahakuasaannya, kemahahebatannya, kemukjizatannya dengan melalui berbagai fenomena, termasuk Maryam itu pun kemukjizatan. Bagaimana mungkin Hana binti Fakus di usia senja masih bisa hamil dan melahirkan Maryam? Orang pun tidak bisa menebak laki-laki atau perempuan, hanya Allah yang tahu. Dan Allah meneruskannya dengan memberikan kemukjizatan kepada Siti Maryam, bisa melahirkan anak laki-laki sementara tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Satu-satunya lelaki yang biasa masuk kamarnya, mihrabnya Maryam, hanya pamannya bernama Zakaria yang juga jadi nabi. Apa tujuannya masuk kamarnya Maryam? Melayani, menyediakan makanan, menyediakan minuman. Jadi terhormat ini, marbot masjid dilayani. Orang keluyuran golek nang pasar nang Padang, golek nasgor, golek tongseng Pak Parno. Dilayani terhormat, kudune nggih. Pak jadi golek dhewe betul. Jadi mama jadi pemikiran takbir masjid nek wonten marbot kudune dilayani. Ini orang gaya. Dilayani. Nah, setiap Zakaria membawakan makanan di kamarnya Maryam, itu sudah ada terlebih dahulu makanan dan minuman. Maka pamannya sering bertanya, ya Maryam, itu makanan dari mana? Minuman dari mana? Maryam menjawab, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaget. Nah, di zaman itu namanya sihir, Bu. Tapi ini mukjizat. Dan peristiwa inilah yang menjadikan inspirasi bagi Zakaria. Zakaria juga belum punya anak. Istrinya sudah berambut putih, tulang-tulangnya sudah lemah, bahkan secara klinis dan medis sudah divonis mandul. Itu istrinya Zakaria. Tapi terinspirasi oleh kemukjizatan yang Allah tunjukkan pada diri Maryam, Zakaria berpikir, kalau Maryam saja bisa Allah menunjukkan kemukjizatannya, kenapa pada saya tidak bisa? Maka Zakaria pun pengen punya anak, Pak. Intinya rajin berdoa, dan doanya luar biasa, Bapak Ibu. Doanya ketika sholat, sedang sholat saja berdoa, ketika berdiri. Nah, ini berarti boleh Bapak Ibu kita
berdoa ketika sholat, ketika berdiri, setelah membaca Fatihah, setelah membaca sholat bisa disambung dengan doa. Tapi karena kita syariatnya Nabi Muhammad, tentu saja kalau mau doa ya doanya di dalam hati. Kalau Nabi Zakaria diucapkan doanya itu. Bahkan kalau syariat kita ada etika, aturan di dalam berdoa, biasanya pada sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir sebelum bangun kita boleh berdoa. Kalau pakai bahasa Indonesia di dalam hati, tidak perlu diucapkan karena itu bukan rukun sholat. Tapi kalau mau diucapkan ada doa khusus. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil kubur, min fitnatil mahya, min fitnatil wa mamat, min fitnatil masihid dajjal. Jadi berlindung kepada Allah dari 4 fitnah. Fitnah neraka jahanam, fitnah kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah dajjal. Itu doanya bisa diucapkan ketika sujud terakhir. Maka kadang ada sholat-sholat ketika imamnya sujudnya lama, mungkin doanya seperti itu. Husnul mawon gitu. Bisa juga mungkin imamnya lagi kelingan apa suwi banget. Apa malah tertidur nih. Suwi banget orang tangitan nih. Jebul bablas. Wong terus bablas meninggal ketika sujud, luar biasa nih. Nah, maka Nabi Zakaria pun akhirnya dikaruniai Allah, diberikan anak bernama Yahya yang juga jadi nabi. Tapi nanti kisah tersendiri Bapak Ibu. Sekarang kita fokus ke Nabi Isa, putra dari Maryam. Putra dari Maryam. Maka namanya Isa ibnu Maryam. Allah abadikan kisahnya dimulai dari ayat 16. Khusus Nabi Isa itu mulai dari ayat 16. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab, yaitu Al-Quran, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis. Ayat ini dimulai dengan kata wadkur. Kalau wadkur sendiri artinya berpikirlah. Tapi kenapa di sini ceritakanlah? Nanti panjenengan tanya putra-putri ini yang masih sekolah. Itu di sekolah ada istilah KKM, kriteria ketuntasan minimal. Untuk bisa naik kelas atau lulus, nilainya minimalnya berapa? Itu namanya KKM. Itu inspirasinya dari Quran. Ada C1, C2 terus sampai C berapa banyaknya. Tapi kadang orang hanya sampai C6. C6 itu membuat produk itu ya. Kurikulum yang sekarang ada sampai C6 produk. Kalau C1 cuma memahami, membaca, itu C1. Jadi wadkur kalau kita mengartikannya berpikirlah, mengingat Allah, itu minimal. Di sini Allah minta kepada kita, dan ceritakanlah ya Muhammad. Coba Bapak Ibu, kalau Nabi Muhammad saja diminta Allah untuk menceritakan kisah Nabi Isa, berarti kita juga punya kewajiban menceritakan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kalau nanti terjadi penyimpangan kisah yang tidak sebenarnya, diluruskan. Nah, berarti ini ada satu kejadian, fenomena yang sangat menakjubkan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua, tapi nanti nggih, sabar nggih. Saya lanjutkan dulu. Ketika
mengasingkan diri dari keluarganya. Ini kan juga masalah. Kenapa mengasingkan diri, tidak kumpul bersama dengan keluarga? Pasti ada masalah. Di mana mengasingkannya? Di Baitul Maqdis, di kota Yerusalem, sebelah selatannya, sekitar 9,5 kilometer jaraknya. Kenapa mengasingkan? Ya, tentu ada masalah, dan ini memang masalah. Allah menunjukkan kemukjizatannya dengan memberikan karunia, mengabarkan kepada Maryam akan lahir seorang anak laki-laki suci bernama Isa lewat malaikat Jibril. Saya bacakan dulu ayatnya yang ke-17. Fattakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basaran sawiyya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, yaitu Jibril, kepadanya, maka dia nampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Coba Bapak Ibu, malaikat Jibril menampakkan dalam bentuk manusia yang sempurna, tidak cacat, berarti bagus, cakep, ganteng. Itu perwujudan malaikat. Gak ada malaikat jelek Bapak Ibu, malaikat cacat, buruk, ireng, netek, gak ada. Pasti cakep, ganteng. Jadi kalau panjenengan Bu ketemu di jalan ada orang ganteng, siap-siap, jangan-jangan malaikat. Termasuk malaikat Israel. Cukup pensiun dikit. Tapi kalau jin, kalau setan pasti buruk. Gak ada setan ganteng, cakep, ganteng, gak ada. Yang ada cuma di film aja ya. Sinetron, si manis jembatan Ancol, ngapusin. Gua sulit nih. Nah, kembali ke permasalahan, Maryam juga kaget. Ada kabar sebentar lagi Allah akan memberikan karunia berupa anak laki-laki. Maka dalam waktu yang tidak begitu cepat, Pak, hanya sebulan langsung membesar perutnya. Sebulan, Pak. Kalau panjenengan berapa bulan, Bu? Ini kalau terjadi di masyarakat zaman sekarang kan geger nggih. Moga mantenan sebulan belendung. Kan mesti dicurigai. Ya sama, di zaman dulu juga begitu. Di tempat sepi, mihrab, suci, masjid kok bisa? Maka Maryam juga bingung, ya Allah harus bagaimana saya? Kata Allah, tenang saja. Maka siap-siaplah. Nah, di hamil tuanya mulai mengasingkan diri lagi, keluar dari mihrab, menuju satu tempat kebun korma. Sampaikan Bapak Ibu kepada orang-orang yang belum tahu, bukan di kandang kambing. Karena ada yang punya keyakinan larinya di kandang kambing dan melahirkan di sana. Itu memang ada yang lahir di kandang kambing, tapi bukan Nabi Isa, namanya Jonas. Saya tahu justru dari pendeta, Pak. Saya ngobrol sama pendeta, salah itu. Jadi pendeta saja menyalahkan itu. Allahu Akbar. أشهد أن محمدا
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله